Desa Temajuk, desa yang berada di Kecamatan Palo, Kabupaten Sambas, merupakan desa yang berada di ujung Pulau Kalimantan, yang berbatasan langsung dengan desa Teluk Melano, Sarawak, Malaysia Timur. Dari Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat, menuju desa Temajuk yang berjarak sekitar 400 km, membutuhkan waktu tempuh 9 jam menggunakan kendaraan roda 4. Jalan aspal yang mulus membuat kami tak sabar ingin sampai di desa tujuan. Namun beberapa ruas jalan yang kami lalui masih dalam tahap pengerjaan. Kendaraan kami sempat mengalami kesulitan. Jalan tanah basah saat itu menghambat laju kendaraan kami. Kami pun berhasil keluar dari jalan yang sedang dalam proses perlintasan dan melanjutkan perjalanan. Memasuki desa Temajuk, terdapat Tugu Garuda Pancasila yang sayapnya terbentang, seakan menyambut siapapun yang melewatinya. Di sisi depan Garuda, terdapat patung Sang Proklamator Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia yang berdiri gagah. Tugu ini seakan menegaskan bahwa kita masih berada di wilayah NKRI yang harus dipertahankan kedaulatannya. Desa Temajuk mulai terlihat saat adanya permasalahan tapal batas beberapa tahun lalu yang menyedot perhatian pemerintah pusat menjadi tempat koordinasi permasalahan Dusun Camar Bulan dan Tanjung Datu. Permasalahan yang dihadapi sangat pelik untuk kedaulatan sebuah negara. Memang awalnya Temajuk ini bukan Temajuk, sebenarnya ini masih di ujung Burung Camar Bulan, daerah Tanjung Datu. Tahun 1982 ini sudah dibentuk oleh tim dari Satuan Jipur 9 bersama masyarakat untuk memangkal dan mengamankan daerah perbatasan ini. Jangan sampai ada oknum yang yang mengacaukan wilayah negara kita ini. Tapi sebelum terdirinya akses jalan perbatasan jalan umum Temajuk Cermai, Temajuk dengan Tanjung, yaitu masih hutan. Tapi alhamdulillah tahun 1999 perantaraan Temajuk dengan Melanau itu sudah hubungan erat. Seolah-olah gitu, karena itu di Melanau itu kebanyakan orang kita yaitu dari daerah Setingga, dari daerah Sambas itu ramai yang daerah perbatasan ini. Permasalahan yang terjadi tidak membuat masyarakat desa Temajuk dan masyarakat Melano, Malaysia yang hanya berjarak 2 km ini tidak mempengaruhi hubungan kekeluargaan mereka. Keeratan persaudaraan inilah
yang mereka selalu tampilkan untuk sebuah keharmonisan di perbatasan. Antara Melanau, Temajuk, apa yang mengadakan ada orang kematian atau kemalangan itu selalu mereka pergi ke Temajuk. Orang Melanau meninggal, orang Temajuk ke Melanau. Begitu juga orang perkawinan. Apabila ada perkawinan, pesta perkawinan di Temajuk ini, mereka diundang datang. Nah, dan juga ada perkawinan di Melanau itu, kita pun datang juga meramaikan. Karena orang sana itu sedikit aja. Nah, ada 60 pintu, berarti orangnya 100 lebih. Nah, diramai dengan masyarakat sini, alhamdulillah rasa senang dia. Ada kegiatan apapun. Dan juga perkawinan antara Temajuk dengan Melanau ini, karena aksesnya sudah tahun 1910 dulu sudah ada aksesnya juga kan. Nah, 2018 sudah ada akses jalan Temajuk ke Melanau. Untuk perkawinan gitu juga. Orang kita bisa kawin ke Melanau, orang Melanau bisa kawin ke sini. Yang penting antara Melanau dengan Temajuk ini ketuanya yang penting ACC, dan juga tokoh agamanya begitu juga untuk pernikahannya tidak dipersulitkan. Dan juga masyarakat Temajuk untuk pergi ke daerah Melanau ataupun ke Sematan itu boleh tidak mempunyai izin paspor, hanya melalui KTP. Apabila KTP Temajuk silakan berbatasnya dengan Lundu. Kalau ke Sarawak, ke Sematan, ke Kuching tidak bisa. Nah, ada kalau mau Kuching, ada pertanggungjawabannya, keluarga bisa ke Kuching. Yang bolehnya itu kita dari Temajuk ke Melanau itu hanya KTP. Kalau orang luar masuk, luar dari Temajuk, namanya dari Palo, Setingga, Ceramai itu tidak boleh. Melalui KTP harus mulai paspor ada imigrasi di kita sini. Laut Temajuk saat ini nampaknya sedang memasuki musim ubur-ubur. Para nelayan terlihat sibuk menangkap ubur-ubur. Melalui beberapa tahapan, ubur-ubur tersebut siap dijual di luar daerah Temajuk maupun mancanegara. Garam ketiga itu tindakan sanksi garam dengan tawas. Oh, itu untuk memisahkan racun. Nah, dandamkan dulu, masukkan lagunya dulu, air tawas dengan air garam, masukkan, supaya langsung pindahkan lagi, langsung garam ke ampat gitu. Oh, khusus garam kecil-kecil ya? Nah, garam ke ampat. Yang sudah, ini udah siap jual, udah siap angkut. Nah, siap angkut. Berapa satu penjual per kilo atau 1 ton atau apa untuk penjual? Dia per kilo. Per kilo. Per kilo. Berapa sekarang harganya? Biasa 30, 31. Nggak tentu ya. Kalau di sini kita potensinya maupun SDM-nya hampir sudah cukup luas. Ya, jadi dari sini dari tingkat bawah pendidikannya dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA sudah ada. Dan juga anak yang ketamatan dari SMA ini banyak yang kuliah dan banyak yang sudah lulus, tapi kerjanya masih di daerah. Karena lapangan kerja di Temajuk ini terbatas. Karena resort-resort ini adalah kalau anak kita pendidikan yang cukup masuk ke sini mungkin ini tidak tertampung. Karena banyak masih keluaran. Sekarang anak kita ada yang bertani bantu ibunya, bapaknya, dan juga musiman ubur-ubur ini musiman tahunan. Mengambil. Dan juga itu di sini kan asetnya kami ada 3 aset yang terbesar, yaitu pertama sahang, karet, atau kebun-kebunan yang lain gitu. Dan kalau ubur-ubur ini musiman. Gitu.
Desa Temajuk menyimpan potensi wisata laut yang mempesona. Garis pantai langsung menghadap ke Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Panorama pantainya berpaduan antara pasir dan formasi batu-batu besar. Pantainya sangat indah dengan air yang jernih. Pantai bagian utara berupa hamparan pasir putih dengan formasi batu-batu besar, sedangkan pantai bagian selatan lebih banyak didominasi hamparan pantai putih bersih. Beberapa warga setempat sebenarnya menyadari potensi alam yang sangat indah ini dengan mengembangkan konsep wisata bahari. Beberapa penginapan meski sangat sederhana mulai bermunculan. Di sepanjang pantai dibangun dengan menawarkan berbagai konsep yang unik menjadi daya tarik para pelancong dari dalam dan luar negeri. Salah satu warga Desa Temajuk, Pak Sunardi, selain membuka bengkel motor, sejak lama memiliki penginapan yang sangat sederhana. Dengan menawarkan konsep utama pelayanan yang baik dan ramah, berhasil memikat wisatawan untuk menginap di penginapan sederhananya. Saya ini yang banyak bangun sekarang, saya enggak kecewa. Nah, soalnya kan masing-masing pengunjung minatnya ya. Nah, kemudian mungkin dari orang yang punya tempat ini melayani gimana. Ini sempat kemarin yang nginap di sebelah. Kalau kita sini kan sudah kita siapkan semua, makan minumnya udah ada semua. Jadi kalau nginap dia tidak perlu lagi ke lain. Saya kalau tamu nginap sini, tamu tuh pasti saya usahakan sedaya saya. Nah, iyalah. Yang pertama ini 10 kamar, sekarang nambah 28 kamar. Pertama kali saya ke Temajuk, apa yang saya lihat itu terutama lautnya biru. Dan dia punya pantai panjang 60 km, bisa dilalui dengan sepeda motor dan jarak 60 km. Dan sepanjang pantai itu pada malam hari banyak penyu yang bisa naik bertelur. Jadi keindahan Temajuk ini banyak beraneka ragam. Selain itu juga pantainya tuh banyak lobster. Jadi dalam kedalaman 2 meter, 3 meter, sampai 4 meter, 12 meter pun sudah bisa kita dapatkan lobster. Nah, selain itu juga ada namanya Tanjung Datu. Jadi yang bikin daya tarik saya untuk ke Temajuk, karena spot wisata di Temajuk sangat banyak. Nah, selain itu juga kita bersebelahan dengan negara Malaysia. Nah, oleh karena itulah saya membuat satu rumah terbalik. Nah, dengan saya membuat rumah terbalik kan otomatis akan memikat wisatawan dari luar dan juga lokal, terutama dari Pontianak, Singkawang, Sambas. Dan memang terbukti mereka datang hanya terutama untuk lihat rumah terbalik selain menikmati pantai di Temajuk. Nah, dengan ada dua keindahan, terutama keindahan alam, pantai, yang pantai bebatuan, Batu Nenek, Teluk Atong itu daerah situ dengan banyak pantai batu-batuan yang besar. Jadi kan kita punya daya tarik dua, pantai yang indah, alam yang indah, dan ada rumah terbalik, wisata buatan. Nah, imbasnya terutama kan saya kan dapat menciptakan lapangan kerja, terutama untuk masyarakat Temajuk. Jadi otomatis kan masyarakat juga menikmatinya. Kalau Temajuk ini selama sudah terbuka dan juga banyak resep villa, tempat penginapan ini, masyarakat dari mana-manapun ingin melihat daerah Temajuk gimana sih, apa yang kita pantau, lautannya sama. Nah, pasirnya cuma perbedaan pasir dengan sunset sore. Kalau sunsetnya mulus pasti bagus, yaitu kalau terkecuali ada cuaca yang kurang jelek. Kalau dari Malaysia, dari mana tuh, dia ngambil sunset. Sunset kita ini dijualnya, keuntungan mereka. Tapi mereka ini tidak kita ganggu gugat. Dia situ tadi ngambil sunset, gitu kan, supaya daerah kita maju. Dan mudah-mudahan hasil itu nanti dijualnya untuk Temajuk di sana cantik, pemandangannya bagus, masyarakatnya ramah tamah. Semakin terbukanya wilayah yang dulu terisolir, secara ekonomi sangat menguntungkan warga Temajuk. Kini peluang pekerjaan terbuka lebar bagi warga Temajuk. Iya bang, kalau tamu lagi sepi ya kayak begini ya, nyari kepiting kan, masang bubuk. Kalau ada keramaian ya nggak kesini gitu.
Pembangunan infrastruktur di Desa Temajuk yang berbatasan langsung dengan Dusun Teluk Melano, Malaysia menjadi perhatian serius pemerintah setempat. Pasalnya masih terdapat kekurangan dari beberapa sektor. Selain infrastruktur jalan, masyarakat di Desa Temajuk juga membutuhkan jaringan komunikasi dan energi listrik. Pasokan listrik yang hanya mampu memberi penerangan beberapa jam di malam hari, sementara untuk aktivitas di siang hari yang membutuhkan tenaga listrik harus dipasok dengan genset. Jaringan komunikasi memang mulai terbuka dengan dibangunnya sebuah menara milik salah satu provider jaringan telepon. Namun sinyal internet masih belum mencukupi. Beberapa jasa internet bekerja sama dengan masyarakat membuka kedai-kedai jasa paket internet dengan harga Rp5.000 per jamnya. Kita mau cari sinyal pun, mau cari telepon pun harus ke Malaysia. Tapi sekarang cukuplah, udah lumayan baik, tapi masih kurang baik. Nah, masih bisa lah dapat wifi, telepon pun sudah bisa saat ini, tapi kadang-kadang masih putus-putus. Nah, cuman harapan saya semoga bisa lebih baik lagi seperti di kota-kota yang kapan saja kita mau membutuhkan internet sudah bisa dimanfaatkan. Dan listrik kita berharap tuh bisa 24 jam. Karena kenapa? Dengan listrik 24 jam kan terutama wisatawan datang ke sini kan siang tidak kepanasan dan hasil laut nelayan pun bisa dimasukkan freezer selama ini. Selama ini kan mereka siang hari nggak ada freezer bisa nyala, ikan pun harus cepat-cepat dijual, nggak bisa simpan lama-lama. Infrastruktur sih boleh dikata sih memang lagi dalam proses. Ya kalau dari pandangan saya sih memang sudah berjalan, hanya agak lambat saja. Jadi semua sudah dalam proses lah. Mungkin dengan 1-2 tahun lagi udah akan lebih baik. Nah, proses Malaysia masuk karena lebih dekat kan di Melano pantainya. Nah, jalan yang dari situlah yang harus dipercepat lagi karena belum dibuat. Kita akan merasa malu kalau orang Malaysia datang ke negara kita, mereka pulangnya oleh-olehnya menceritakan jalan kita masih jelek dan rusak. Nah, karena masih ada jarak kurang lebih 6 kilo dari sini sampai ke titik batas Malaysia itu masih rusak, belum dibuat sama sekali jalannya. Harapan saya itu segeralah bisa dibangun. Karena dari Malaysia tuh sudah bagus sekali, mereka sudah buat 2 jalan highway. Saya berharap dari pemerintah bisa segera membangun PLBN, Pos Lintas Batas Negara di Teluk Melano, yang berjarak dari rumah terbalik sekitar 6 kilo. Kalau di situ dibangun PLBN, otomatis kan mobil Malaysia bisa masuk ke negara kita. Dengan mereka harus membayar OTEK, kan ada pemasukan untuk negara. Otomatis kan wisata kita pun semakin maju. Nanti ke depannya juga mobil kita pun bisa menyeberang ke Malaysia, dari Malaysia juga bisa nyeberang ke sini. Nah, selama ini yang bisa masuk sepeda motor sama sepeda. Di zaman saat masih belum corona, mereka berbondong-bondong datang ke sini dengan bawa motor besar, 40 motor, 30 motor dan sepeda. Nah, ada juga yang mereka bawa mobil, bawa kendaraan mobil. Mereka sampai di sana parkir, naik ojek masuk ke negara kita. Mainlah ke rumah terbalik, ke Teluk Atong, ke Jelo. Ya, harapan saya lagi yang kedua, berharap pemerintah juga bisa mendirikan bank lah di Temajuk. Saya pun kesulitan untuk menggaji karyawan yang bekerja, karena selalu kekurangan uang tunai di sini. Nah, mengenai dari Malaysia, kita transaksi selama ini menggunakan ringgit. Kita kembali pun dengan rupiah juga bisa terima. Nah, selain kita berharap dari turis Malaysia, di Malaysia itu sebenarnya banyak turis asing. Dari Spanyol, dari Perancis. Hanya mereka nggak berani masuk ke Indonesia kalau tidak ada imigrasi yang resmi. Membangun perbatasan tidak semudah membalikan tangan. Membangun perbatasan dibutuhkan koordinasi dan butuh komitmen pemerintah pusat dan daerah.
Temajuk menawarkan surga yang eksotis di beranda depan, yang dapat dieksplorasi setiap sudut panoramanya, menawarkan mahakarya yang indah yang akan menjadi agenda wajib dalam daftar kunjungan wisata yang kini menjadi nyata.